Tadi kalau Mbak Eva lebih banyak mengarah kepada pengalaman beliau ya selama mengawal kasus ini, terutama ketika beliau di DPR. Jadi kita bisa mengetahui perspektif HAM dari anggota DPR ternyata tidak semuanya itu memahami tentang perspektif HAM. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bang Ros ya, Bang Ros Diansah. Kepada beliau saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat diundang di acara yang kalau menurut saya lebih sip kalau kita anggap semacam cangkruan gitu ya. Jadi kita saling berbagi wawasan, berbagi pengalaman, berbagi gagasan gitu ya. Saya kira ini bagus, apalagi topiknya adalah Cak Munir mencari keadilan. Sudah berapa tahun? Lebih dari 14 tahun ya. Lebih dari 2004 ya. 16 tahun, Bang. Ya, 16 tahun. Nah, 2 tahun yang lalu sebenarnya sekitar bulan September 2018, kelompok Europe Solidaire Sans Frontières, artinya kelompok solidaritas Eropa lintas batas, ya, itu sempat mengupload ya, satu berita mengenai hasil dari tim pencari fakta TPF yang kemudian sempat ramai, dan pada saat itu kan 2018 itu ada desakan dari LBH Jakarta agar pemerintah membuka dokumen tersebut, dokumen TPF itu. Tapi entah gimana kemudian pada hari-hari berikutnya setelah berita di awal September itu terangkat ke permukaan, entah bagaimana pada hari-hari berikutnya menjadi tidak jelas lagi gitu, keberadaan dari dokumen tim pencari fakta itu. Nah, dokumen yang serupa kalau tidak salah itu juga pernah ditaruh di Asia Pasifik ya, Asia Pasifik Asia Pacific Solidarity Network (APSN), gitu ya. Tapi kemudian tidak bisa diakses lagi sekarang, sudah nggak ada dokumen itu. Jadi Asia Pacific Solidarity Network itu juga pernah menaruh format PDF dari dokumen TPF, tim pencari fakta itu. Tapi sekarang sudah tidak bisa diakses, entah hilang file not found gitu ya. Nah, terjatuh dia. Bagaimana? Waktu terjatuh awal. Ayo Bang, enggak Bang. Ya, jadi setelah dokumen itu kemudian nggak jelas lagi ya ditaruh di mana, pada saat itu kemudian perbincangan akhirnya lebih banyak kepada keluhan ya, untuk menangani persoalan yang seperti ini, kenapa sampai kemudian harus berlarut-larut, sampai kemudian harus bertahun-tahun gitu ya. Ini adalah persoalan apa yang disebut oleh rekan kita itu Herlambang Perdana yang dia tulis di media beberapa pekan yang lalu sebagai state sponsor impunity. Jadi impunitas yang disponsori oleh negara. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya persoalan impunitas itulah yang sesungguhnya akan menjadi tema sentral disertasi Cak Munir di Belanda yang akan diuji di Belanda, gitu. Sampai sejauh mana impunitas negara itu, ya, cakupan-cakupannya ya, terhadap aktor-aktor yang telah berbuat kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, ini akan diuji di forum akademik di Belanda. Nah, cuman masalahnya kemudian sekarang ini diskursus tentang impunitas ini tenggelam karena ada persoalan-persoalan lain yang muncul belakangan yang kayaknya lebih banyak didiskusikan oleh publik maupun media. Nah, saya tidak tahu di Indonesia sekarang ini siapa kira-kira dari pakar hukum tata negara atau pakar HAM yang juga ikut membicarakan tentang impunitas, wacana impunitas, mendiseminasikan
tentang impunitas. Karena ini tema penting yang pada 4 tahun setelah reformasi itu diangkat oleh Cak Munir dan dibicarakan di mana-mana sampai beliau kemudian harus wafat karena tema ini akan diangkat di forum internasional. Saya kira ini catatan penting yang pertama. Catatan penting yang kedua adalah pasca wafatnya Cak Munir, ya, kita melihat gerakan civil society, ya, terutama dalam persoalan-persoalan apakah itu security sector reform, ya, SSR, ya, atau yang lain-lain, ya, yang kaitannya dengan keamanan terhadap publik, ini semata-mata hanya membedah persoalan-persoalan radikalisme, persoalan terorisme, gitu. Tapi sekarang yang sampai menukik kepada jantung permasalahan itu, misalnya hak asasi manusia. Sampai sejauh mana hak asasi manusia itu dibedah, ya, sedemikian rupa, yang ada kaitannya baru kemudian membicarakan cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya ya seperti misalnya kasus-kasus radikalisme, kasus-kasus terorisme, dan segala macam itu. Nah, yang ketiga saya melihat, pasca meninggalnya Cak Munir ini, ya, selain tadi, yang kedua saya katakan mengenai arah dari gerakan civil society di Indonesia ini menjadi tidak jelas belakangan ini. Yang ketiga adalah saya melihat kemauan dari negara untuk betul-betul menjadikan hak asasi manusia salah satu pijakan dalam membuat kebijakan. Jadi human rights based policy. Nah, ya, jadi tadi Mbak Eva mengatakan, ya, betapa susahnya, ya, mengkomunikasikan persoalan-persoalan HAM ini di internal DPR, ya, berliku-liku. Ya. Banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul. Ketika misalnya ada persoalan penggusuran, gitu ya. Ketika dibicarakan itu hanya berhenti di berita saja, berhenti di wacana saja. Bagaimana kemudian tindak lanjutnya itu kita tidak pernah tahu. Gitu. Tindak lanjut yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Gitu. Nah, saya kira 3 hal ini yang ingin saya sampaikan untuk mungkin mudah-mudahan bisa menjadi diskusi kita yang lebih dalam, lebih bermakna, gitu ya. Kalau persoalan bernostalgia dengan figur Cak Munir, saya kira semua orang yang bukan hanya kalangan LSM, ya, pada dekade tahun 90-an itu, yang dekat dengan Cak Munir, melainkan juga teman-teman media itu juga sangat dekat dengan Cak Munir. Salah satu contoh ketika terjadi demonstrasi buruh di Gresik, dan bagaimana kemudian para buruh itu harus berhadapan dengan aparat keamanan, ya. Cak Munir memberikan banyak sekali asupan info yang sangat clear tentang persoalan-persoalan di lapangan itu, di antaranya yang di Gresik ini. Gitu. Nah, saya sendiri yang sering pulang pergi dari Surabaya Gresik, gitu, baru tahu kalau ada persoalan-persoalan yang sangat rigid, yang sangat rinci, yang menyangkut nasib buruh di sana. Gitu. Nah, dari Cak Munir ini, dan saya kira nostalgia dengan Cak Munir ini itu akan sangat bermanfaat ketika kita juga harus melanjutkan semangat dari Cak Munir, ya, untuk memberikan wawasan atau tambahan pemahaman kita yang lebih mendalam tentang bagaimana penegakan HAM di Indonesia. Nah, salah satu yang paling penting sudah saya sebut tadi di awal, soal impunitas. Ini persoalan yang belum selesai sampai sekarang. Ya, bagaimana menjabar impunitas itu dan bagaimana menjadikan persoalan impunitas itu dikodifikasikan dalam perundangan. Saya kira itu, Mas Sofa, prolog bisa saya sampaikan dalam diskusi kita malam ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Ros. Ada 3 poin ya yang saya catat, terutama soal diskursus impunitas itu yang juga kemauan negara yang tidak begitu punya gairah sepertinya dalam mengungkap kasus-kasus HAM ini. Dan yang kedua juga terkait dengan gerakan dari civil society yang lebih banyak
saat ini tidak langsung masuk ke dalam jantung permasalahan, yakni soal HAM. Nah, selanjutnya saya berikan